ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. وبعد فحياكم الله جميعا، نعود إلى درسنا من جديد، درس في علم الفقه وبالضبط في متن أبي شجاع رحمه الله تعالى وأعظم الله أجره. Baik, sekarang kita masuk ke faslun wal mar'atu tukhalifur rajula fi khamsati asya. Nah, insyaallah pertemuan malam hari ini menjadi yang terakhir di semester ini, akan kita lanjutkan di semester depan. Adapun juga berdasarkan hasil rapat pesan pada hari Jumat lalu, itu kita akan mengadakan tes sederhana ya, ujian sederhana di minggu depan. Untuk jadwalnya sesuai dengan jadwal DAS. Jadi insya Allah di DAS Fikih itu nanti ujiannya di hari Selasa pekan depan. Nanti anak akan siapkan pertanyaannya, itu dari ujiannya dari Google Form, pilihan berganda, insya Allah semua pilihan berganda. Jadi teman-teman cuma butuh murojaah dari awal matan sampai yang terakhir kita selesaikan di malam hari ini, insya Allah ya. Insya Allah dia bukan tentang nggak mendetail dan nggak mendalam, sesuai dengan apa yang ada di matan dulu saja, insya Allah. Baik, ini ada pembahasan ketika dalam sholat ya. Ketika dalam sholat ada beberapa gerakan yang mana gerakan itu berbeda antara laki-laki dan perempuan. Nah, di rukun, wajib, dan sunnah sholat itu secara umum. Nah, ini secara khusus, wal mar'atu tukhalifur rajula fi khamsati asya. Seorang wanita berbeda dengan laki-laki dalam 5 perkara ketika sholat, yaitu farrajulu yujafi mirfaqaihi an jambaihi wa yuqillu batnahu an fakhidaihi fi ruku'i was sujudi wa yajharu fil mawdi'il jahri wa idza nabahu syai'un fi sholati sabbah. Wa auratu rajuli ma baina surratihi wa rukbatihi. Laki-laki pertama itu menjauhkan sikutnya dari lambungnya. Itu ketika sholat ya, tangan kita ketika bersujud membentang. Kemudian menjauhkan perutnya dari kedua pahanya ketika ruku dan sujud. Nah, terutama sujud itu posisi ruku kita ketika sujud itu tegak. Ya, antara siku antara tulang paha dan tulang betis itu berapa sikunya itu 145 derajat ya, 45 derajat atau 90 derajat? 90 derajat. Jadi maksudnya di sini jangan didekatkan, karena ada sebagian sujud itu antara dada dengan lututnya atau perut dan lututnya itu seakan menempel. Yang ketiga, laki-laki menjaharkan suaranya pada sholat yang jahar. Yang keempat, ketika terjadi kekeliruan dalam sholat, maka laki-laki bertasbih. Nah, itu kalau imamnya salah gerakan, subhanallah. Kemudian yang terakhir, aurat laki-laki adalah antara pusar dan lututnya. Ini seminimal mungkin ketika seseorang tidak memiliki pakaian. Atau pakaian yang ada itu terkena najis dan tidak ada media untuk membersihkannya. Nah, maka dia hanya perlu untuk menutup antara lutut dan pusar. Antara lutut dan pusar. Misalnya hanya ada handuk ya, misalnya handuk. Taruhlah coba handuk ya. Dan handuk di sini posisinya handuknya masih tohir. Nah, lumayan besar ukurannya ketika dipakai itu menutupi pusar dan lutut. Nah, itu udah cukup, sholatnya sah. Wal mar'atu tadummu ba'daha ila ba'dhin wa tukhfidu sawtaha bi hadratir rijalil ajanibi. Wa idza nabaha syai'un fi sholati saffaqat wa jami'u badanil hurrati 'auratun ila wajhaha wa kaffaiha wal amatu karrajuli. Nah, ini yang berbeda. Adapun perempuan, maka perbedaannya adalah yang pertama, perempuan mendekatkan sikunya. Ya, jadi bentuk sujudnya perempuan itu betul-betul merapatkan badannya. Yang kedua, perempuan memelankan suaranya di hadapan laki-laki asing. Maksudnya apa? Tadi poin di sini, kalau laki-laki pada sholat jahriyah dia jahar kan,
Kalau perempuan misalnya berjamaah, perempuan berjamaah atau sendiri sholat di rumahnya, dia sholat isya atau maghrib. Jika di rumahnya hanya keluarga saja, dia boleh menjaharkan bacaannya. Tapi misalnya nih, dia sholat maghrib, ada tamu bapaknya, seperti di ruang tamu. Nah, kamarnya berdekatan dengan ruang tamu yang mana kalau dia baca sholat itu suaranya kedengaran keluar. Nah, di sini apa? Dia memelankan suaranya. Hanya baca sir. Yang ketiga, jika terjadi sesuatu dalam sholat, maka ia menepuk tangan. Laki-laki, caranya apa kita bilang subhanallah, biar imam ingat. Kalau perempuan misalnya, sekarang deh contohnya lagi pandemi, misalnya tinggal di tempat yang pusat penyebaran kasus, di Jakarta atau Depok. Nah, yang udah berkeluarga nih. Nah, antum jadi imam. Nah, antum jadi imam, sedangkan pasangan antum jadi makmum. Antum lupa nih, lupa rakaatnya atau enggak tasyahud awal. Nah, dianya di si kalau kami Sumatera bilangnya orang rumah ya. Itu apa? Enggak menyebutkan kata subhanallah, tapi apa dengan menepuk tangannya. Cukup menepukkan telapak tangan kanan ke punggung tangan kiri. Yang keempat, semua badan wanita merdeka adalah aurat dalam sholatnya, kecuali muka dan telapak tangan. Kecuali muka dan telapak tangan. Nah, ini penting dalam sholat. Jadi ini maksudnya apa? Kita sudah pelajari salah satu yang membatalkan sholat apa? Tersingkapnya aurat. Tersingkapnya aurat. Kalau untuk kita laki-laki mungkin sangat sederhana, sangat mudah ya untuk menutup aurat. Karena apa? Karena cakupan aurat kita itu kan hanya sedikit ya, antara pusar dan lutut. Tapi untuk perempuan seluruh badannya kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, ini banyak yang terlewat atau kejadian apa? Telapak kaki kelihatan ketika sujud. Misalnya mukenanya apa? Kurang gede gitu kan. Karena ketika sujud itu telapak kakinya kelihatan. Nah, itu apa? Itu bisa membatalkan sholat. Jadi ini penting untuk diketahui dan diingatkan nanti ke keluarga dulu sekarang terdekat, dan ke pasangan nantinya, dan ke anak-anak perempuan. Nah, di sini juga masalah kecuali wajah dan telapak tangan, ini juga berefek ke perbedaan pandangan dalam masalah cadar. Apakah cadar hukumnya wajib atau enggak. Nah, bagi yang mengatakan tidak wajib, nah berdalilkan di sini. Ya, sepakat semua mazhab, ketika wanita sholat itu enggak boleh menutup wajahnya. Maka mereka berpandangan apa? Jika dalam sholat saja tidak diperintahkan untuk menutup wajah, berarti wajah itu bukan aurat. Maka di luar sholat itu apa? Tidak wajib ditutup. Tapi bagi mazhab yang berpandangan cadar itu wajib, bagaimana mereka memandangnya? Memandangnya adalah ketika sholat, Allah perintahkan buka wajah, Nabi SAW perintahkan wanita tidak menutup wajahnya ketika sholat, yaitu pengecualian hanya sebatas dalam sholat. Akan tapi ketika selesai dari sholat, dalam kesehariannya, dalam aktivitasnya di luar rumah, dia apa? Wajib menutup wajahnya. Kenapa? Karena wajah ini adalah sumber fitnah. Sumber fitnahnya di situ. Maka harus ditutupi. Ketika keluar dari rumahnya dan bertemu dengan orang-orang asing atau lawan jenis yang tidak mahram. Ini suara Ana jelas, Raffi? Atau macet? Atau yang lain? Tolong di ini. Jelas ya, alhamdulillah ya. Berarti nggak ada gangguan sinyal lagi hari ini ya. Oke. Wal amatu karrojuli. Adapun budak wanita maka seperti laki-laki, maksudnya batasan dari auratnya. Aurat wanita atau budak wanita itu seperti laki-laki, hanya antara pusar dan lutut saja.
dan lutut saja. Mubtilatus salati, hal-hal yang dapat membatalkan salat. Kita belum pelajari di awal. Berarti ini dia. Faslun walladhi yubtilus salata ahada asyara syai'an. Ada 11 perkara yang membatalkan salat. Yang pertama al-kalamul amd. Itu sengaja berbicara, ya, berbicara dengan ucapan yang mana ucapan itu bukan bagian dari salat. Bukan bagian dari salat, berarti bukan bacaan salat. Yang kedua wal amalul katsir, kebanyakan gerak, ya, melakukan banyak perbuatan atau banyak gerakan yang tidak penting dan tidak dibutuhkan, bukan tidak penting, tidak dibutuhkan. Kenapa? Jika gerakan itu dibutuhkan, itu tidak membatalkan sholat. Jika itu memang dibutuhkan. Kapan dia dikatakan membatalkan sholat? Ketika bergerak-gerak yang gerakan itu tidak dibutuhkan. Wal hadas, itu hadas, berhadas, buang air kecil, buang air besar. Wa hudusun najasah, adanya najis misalnya ketika sholat antum saya ada luka, nggak sengaja antum garuk, tiba-tiba darahnya ngalir. Nah, di sini darah hukumnya najis, maka dia membatalkan sholat. Wankishaful aurah, nah ini dia, dan terbukanya aurat. Wa taghyirun niyah, mengubah niat. Nah, ini pentingnya niat di awal. Niatnya di awal. Misalnya antum lagi safar gitu kan, lagi safar. Kemudian antum pilih takhir, sholat asarnya, sholat zuhurnya nanti di waktu asar. Nah, karena antum capek misalnya kurang fokus, sebelum takbir antum sholatnya misalnya jam 5 sore. Karena lagi di perjalanan. Karena lagi kurang fokus, langsung ketika bertakbir niatnya apa? Saya sholat asar. Sholat asar. Tapi ketika sudah 1 rakaat baru teringat, oh iya tadi zuhur belum. Belum. Nah, itu gimana? Apakah boleh langsung diubah niatnya ke zuhur? Enggak. Tetap dengan niat Dengan niat asar. Nah, nanti habis sholat asar dia sholat zuhur. Oke. Itu yang keberapa? Kemudian selanjutnya wasidbarul kiblah, dan membelakangi kiblat. Nah, jadi ini bagi yang salah kiblat itu mengulangi sholatnya. Wal aklu wasyurbu wal qahqaha war riddah. Nah, 7 membelakangi kiblat, 8 itu makan minum, 9 tertawa terbahak-bahak. Nah, berarti di sini ini qahqaha ini dalam bahasa Arabnya al-qahqaha itu betul-betul tertawa terbahak-bahak. Adapun di bawah itu misalnya tersenyum. Ya, misalnya senyum. Nggak mengeluarkan suara, itu nggak sampai membatalkan sholat. Ya. Dimana itu bukan berarti ketawa, senyum-senyum dalam sholat boleh, bukan. Maksudnya ketika masih terjadi hal-hal yang lucu, misalnya ya kadang kan ada saja misalnya yang imamnya misalnya kebalik-balik, atau misalnya antum lagi sholat tiba-tiba ada yang jatuh di depan karena jatuhnya itu jatuh konyol karena ngantuk misalnya. Nah, itu kan mengundang rasa geli. Nah, itu menahan ketawa di situ sampai senyum saja. Nah, itu tidak membatalkan sholat. Waridda, yang terakhir ini murtad. Nah, murtad ini dalam arti bisa seorang itu murtad lagi sholat, bisa. Ketika dia berpikir, ya akalnya kemana-mana, saya dalam sholatnya betul-betul dia merasa ini sholat ini buang-buang waktu saja. Syariat sholat ini nggak ada. Islam ini banyak sekali. Nah, itu kan itikat yang kufur. Maka dari itu sholatnya dia batal. Oke, kita lanjutkan. Ini rakaatul faraid, ini kita udah ambil. Ini sudah kita ambil, kita lanjut dulu.
Lanjutkan lagi, ini udah di 2 pertemuan sebelumnya udah. Sekarang di hukum sholatul jamaah. Nah, ini sholatul jamaah. Oke. Sholatul jamaati. Sholat jamaah udah atau belum? Kayaknya belum ya. Sholat jamaah belum. Oke. Faslun wa sholatul jamaati sunnatun muakkadatun. Nah, dalam mazhab Syafi'i hukum sholat berjamaah adalah sunnah muakkadah. Nah, dari sini saja sebenarnya kita udah keluar dari perdebatan panjang apa hukum sholat di rumah selama masa pandemi, ya, selama masa pandemi. Mungkin sekarang zaman new normal, oke. Apa jaga-jarak, maskeran atau segala macam. Tapi di awal-awal kejadian kan heboh kan. Nah, di situ kan sampai ada yang menuduh orang yang sholat di rumah itu nggak tawakal atau tauhidnya, akidahnya lemah kan gitu kan. Takut kepada selain Allah. Enggak. Nah, berarti di sini dia belum memahami fikih dari sholat. Nah, dari hukum sholat jamaah ini aja, ketika dalam keadaan normal saja hukumnya dalam mazhab Syafi'i itu apa? Sunnah muakkadah, maka dalam keadaan genting apa? Ya lebih tidak masalah lagi. Nah, bahkan dalam mazhab Hambali yang mewajibkan sholat jamaah itu tetap ada namanya apa? Ashabul a'zar. Orang-orang yang memiliki uzur. Memiliki uzur apa? Untuk tidak sholat berjamaah. Salah satunya apa? Musafir tentunya. Kemudian yang sakit. Kemudian apa? Man yakhafu ala nafsih, au ala ahli, au ala malih. Orang yang takut akan keselamatan jiwanya, keselamatan keluarganya, atau bahkan keselamatan hartanya. Itu dihitung sebagai uzur syar'i. Bahkan dalam mazhab Hambali yang mewajibkan sholat jamaah. Sholat jamaah. Misalnya yang apa? Yang takut akan keselamatan dirinya. Contoh klasiknya mungkin misalnya di suatu desa terjadi apa? Misalnya perang antar suku, kan seperti itu, perang antar suku. Yang mana nggak aman. Misalnya kayak ada jam malam misalnya, keluar di waktu gelap itu betul-betul tidak aman. Maghrib masih oke. Nah, pas sholat isya, nah misalnya antara jarak dari rumah antum ke masjid itu lumayan, ya, melewati jalan gelap segala macam. Di situ udah dibilang jam malam, jangan keluar malam-malam. Di situ apa? Takut akan keselamatan di diri. Di situ udah menjadi uzur untuk tidak sholat jamaah ke masjid. Itu yang pertama. Yang kedua, keselamatan keluarga. Misalnya apa? Keselamatan keluarga misalnya apa? Misalnya jalan ke masjid aman. Tapi antum misalnya tinggal di daerah sarang penyamun misalnya. Terkenal pantang kalau rumah kosong dari laki-laki itu apa bisa diapain? Misalnya lagi musim gitu kan, yang rumah yang ditinggal oleh bapaknya atau suaminya segala macam itu rentan untuk disatroni, maling dan sebagainya. Apalagi di jam sholat subuh misalnya. Di jam sholat subuh. Jam orang sedang lalai semuanya. Nah, di situ apa antum bisa memiliki uzur keselamatan keluarga, begitu juga keselamatan harta. Ya, keselamatan harta ini sebuah uzur. Nah, di situ kita analogikan kias dengan pandemi ini. Keselamatan diri, keluarga, dan harta. Harta mungkin oke enggak. Keselamatan diri dan keluarga misalnya. Tapi kita kan misalnya kita bisa menerapkan protokol kesehatan dengan cuci tangan segala macam. Apalagi saya masih muda, imun saya kuat, antibodi saya kuat. Oke, berarti nggak nggak takut akan keselamatan diri sendiri. Tapi di rumah ada orang tua lansia atau di rumah ada bayi. Nah, dua jenis ini kan apa? Termasuk golongan yang rentan terkena virus dan bahkan rentan untuk nggak akan sanggup untuk melawan virus tadi. Nah, di sini apa? Misalnya dia nggak takut akan keselamatan dirinya, tapi di rumahnya ada lansia atau ada bayi, dia juga memiliki uzur syar'i dalam hal ini.
untuk nggak ke masjid sholat berjamaah. Nah, bayangkan di situ saja. Nah, ini dari tadi kita bahas apa di mazhab Hambali, yang mana hukum asalnya sholat jamaah itu hukumnya wajib. Tetap ada keringanan dan uzur. Tetap ada keringanan dan uzur. Di mazhab Syafi'i sendiri pada dasarnya memang hukumnya sunnah muakkadah. Maka ketika kita paham ini aja, antum udah bisa tenang di Facebook atau di Instagram, antum bisa tenang, nggak ikutan debat masalah apa yang menjelek-jelekan atau bahkan menuduh orang yang tetap bertahan di rumahnya selama masa pandemi ini dengan tuduhan-tuduhan yang nggak layak, takut, tawakalnya nggak ada, takut dengan selain Allah, dan seterusnya. Itu fatal. Dan kita lanjutkan. Wa'alal ma'mumi an yanwiyal itimam dunal imam. Itu ini jelas agar seorang yang menjadi makmum juga dia meniatkan dia sebagai makmum, bukan menjadi imam. Wa yajuzu an ya'tammal hurru bil abdi wal balighu bil murahki. Dan dibolehkan bagi orang merdeka bermakmum kepada budak. Nah, ini lihat salah satu bentuk kesetaraan dalam Islam. Bagaimana Islam memuliakan. Dalam hal agama seperti ini, tetap ya, seorang budak itu jika dia memiliki bacaan yang bagus, memiliki hafalan Quran, si tuannya misalnya nggak bisa baca Al-Quran atau bacaannya jelek, ya si tuan sholat di belakang budaknya. Nah, begitu juga wal baligh bil murahik, orang yang balik ya, orang dewasa kepada anak-anak yang belum balik. Nah, kita lihat imam-imam cilik kan yang udah mumayyiz, itu soal kita sah, ya sah. Alhamdulillah. Nah, itu. Kemudian wala tasih, yang nggak boleh itu apa? Wala tasih dua turu jilin bimro'ah wala qari bi ummi. Yang tidak sah itu laki-laki bermakmum kepada wanita. Kecuali anak kecil laki-laki, bapaknya nggak ada, lagi kerja atau lagi keluar kota, yang ada ibunya di rumah, ibunya sholat, dia ikut hanya sekedar apa? Ikut prosesinya saja, ikut sholat saja di belakang. Belum balik. Wala qari bi ummi. Demikian pula orang yang bisa membaca kepada orang yang tidak bisa membaca. Maksudnya membaca apa di sini? Bisa membaca Al-Quran dengan baik. Nah, di sini makanya ada istilah dalam mazhab Syafi'i itu, kalau dengar istilah teman-teman dari NU apa? Mufarokoh ketika sholat jamaah. Biasanya sholat misalnya di daerah ya pedesaan lah taruh. Rupanya ketika membaca Al-Fatihah, nah imamnya baca. Antum santri nih, udah punya hafalan 3 juz, 2 juz, 5 juz, ada yang belasan juz. Rupanya pas sholat di belakang imamnya baca Alhamdulillahirabbil alamin. Nggak pakai ain, tapi pakai nga. Di situ udah nggak sah bacaannya. Nah, di sini antum apa? Dibolehkan apa? Keluar dari saf dan sholat sendiri. Ustaz, tapi keadaan nggak memungkinkan anak untuk keluar, misalnya nggak enak sama orang kampung atau segala macam. Oke, antum bertahan dalam sholat, tapi nanti apa? Setelah salam, antum tetap ulangi sholat antum sendiri. Seperti itu. Yang jelas apa? Hukum sholat antum nggak sah di belakang imam yang nggak benar bacaannya. Nah, standar nggak benar bacaannya ini melanggar hukum-hukum tajwid yang itu pelanggarannya fatal, dalam artian apa? Panjang pendeknya yang dapat mengubah artinya, atau makhraj hurufnya. Bukan bacaan, istilahnya kan tajwid itu bertingkat-tingkat. Ya jelas antara bacaan tajwid seorang imam Masjidil Haram tentunya beda dengan apa? Bacaan tajwid imam-imam masjid biasa, kan seperti itu. Maka tidak kita hukumi dengan standar yang tertinggi, tapi standar terminimal, paling minimal. Itu apa? Yang penting panjang pendeknya benar, makhrajnya benar. Kemudian tajwid dasar. Nah, misalnya makhrajnya jelas, bisa membedakan mana zai, mana zal, mana zai, mana zal, mana jim.
Nah, itu kalau disamakan semua, ketika baca surat Zalzalah pakai jim semua, nah itu sholatnya udah nggak sah. Begitulah panjang pendeknya. Seperti sering itu banyak jatuhnya di surat-surat pendek juga ada, pernah sekali dengar apa ayat sebelumnya yang penutupannya la khabir. Inna rabbahum bihim yawma idzil la khabir. Sesungguhnya Rob mereka pada hari itu sangat teliti dengan apa yang telah mereka kerjakan. Inna rabbahum bihim yawma idzil la khabir. Nah, la ini di nahwu itu ada namanya apa? Lam takkid, untuk menegaskan. Pendek, la khabir. Tapi ketika ditambahkan alif sampai dibaca inna rabbahum bihim yawma idzil la khabir. Wah, artinya malah menafikan jauh. Sungguhnya Rob mereka pada hari itu tidak teliti, tidak mengetahui apa yang mereka kerjakan. Nah, berarti apa? Soalnya apa? Soalnya gak sah. Soalnya apa? Gak sah. Kita lanjutkan. Wa ayu mawdi'in shalla fil masjid bi sholatil imami fihi wa huwa alimun bi sholatihi ajza'ahu ma lam yataqaddam alaihi. Nah, ini juga bagus. Dan tidak makmum yang sholat di tempat manapun di dalam masjid, selama dia mengikuti sholatnya imam dan dia tahu sholat imam itu, maka hukumnya sah selama tidak maju melebihinya. Selama tidak maju. Jadi maksudnya apa? Hukum merapatkan saf itu apa? Sunnah. Nah, kadang kita dapati apa, beberapa orang di kalangan awam itu ketika mereka masjid misalnya mereka merasa nggak enakan, pakaian mereka misalnya habis dipakai kerja, mungkin berbau nggak sedap. Ketika masuk ke saf mereka nggak enakan. Akhirnya mereka apa? Sholat di pojok saf. Itu hukumnya apa? Hukumnya sah. Hukumnya sah karena dia memang sholat menjadi makmum dari imam yang ada. Nah, dari ini juga dari ibarat ini dari ketetapan mazhab Syafi'i ini juga, ini kita udah juga kelar masalah pembahasan apa hukum sholat dengan berjarak. Dari ini aja kita kelar. Udah berapa kita kelar dari hukum sholat di rumah sama pandemi atau sholat di masjid dengan berjarak dan berjarak. Makanya kalau kayak kadang kita lihat perdebatan itu sampai kayak kalau istilahnya itu kayak mau saling lempar batu gitu, saya mau tonjok-tonjokan. Tapi ternyata yang menjadi jawaban dari perdebatan di dunia maya itu ada di matan fikih. Bisa dibilang masih matan fikih pemula di mazhab Syafi'i. Wa ayu mawdhi'in shalla fil masjid bi sholatil imami fi wa alimun bi sholati ajza'u ma lam yataqaddam alaih. Hafal 2 barisnya aja udah kelar. Nggak perlu hafal. Tahu 2 barisnya aja, pernah belajar 2 barisnya kelar. Maka di sini apa? Orang yang ngeributin itu berarti jauh dari apa? Fikihnya. Jauh dari fikih sholat itu sendiri. Belum bisa memahami dan membedakan mana gerakan yang itu menjadi syarat, mana yang dia rukun, mana yang dia wajib, mana yang dia sunnah. Wa in shalla fil masjid wal ma'mum kharij al masjid qariban minhu wa alim bi sholati wa la ha'il hunaka jaiz. Begitu juga hukum sholat kayak di Jakarta, sholat Jumatnya sampai ke jalan-jalan. Itu hukumnya bagaimana? Ini juga. Barang siapa jika imam sholat dalam masjid lalu makmum sholat di luarnya namun dekat dengannya dan tidak ada penghalang, sholatnya juga apa? Sholatnya juga sah. Sholatnya juga sah. Nah, nggak ada penghalangnya imam itu di antara makmum dan imam itu tetap ada ruang terbuka. Misalnya pintu masjid kan tetap terbuka. Safnya bahkan bisa dibilang nyambung. Dari dalam masjid ke teras, ya teras, kemudian disambung ke yang di halaman masjid, kemudian yang di jalan. Yang nggak sah itu apa? Misalnya, walaupun antum ngontrak kontrakan.
Pas di samping kontrakan masjid. Pas di samping kontrakan masjid. Toanya itu di atas genteng antum sekalian pun, tapi antum ketika imamnya dalam masjid, Allahu Akbar, antum dalam kamar. Anda dengar toanya gitu kan. Kan kan antara Anda dengan sholat di masjid ini kan cuma beda satu dinding toh. Berarti sah dong? Enggak. Kenapa? Karena ada penghalang dan antum tidak melihat imam di situ. Antum tidak melihat imam di situ. Itu sholatnya enggak sah. Maka pernah lihat enggak yang gambar orang sholat di Tower Zamzam? Tower Zamzam di depan Masjidil Haram itu di lantai keberapa? Dia sholat di situ berimam dengan lagi sholat Masjidil Haram di bawahnya. Kenapa bisa sah? Kenapa? Ya ada apa? Ada gazebo-nya itu kan dari kaca bening, semuanya kelihatan di bawah. Nah di situ masih bisa sah. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini sholatul musafir. Sekarang kita masalah safar. Faslun wa yajuzul musafir qasru sholat rubaiyati bi khamsi syara'iti an yakuna safaru fi ghairi ma'siyah wa an yakuna masafatu 16 farsakhan wa an yakuna muaddiyan lis sholati rubaiyati wa an yanwi al-qasra ma'al ihrami wa alla ya'tam bi muqim. Wa yajuzul musafir an yajma' baina adh-dhuhri wal 'ashri fi waqtin ayyihima syaa' وبين المغرب والعشاء في وقت أيهما شاء ويجوز للحاضر في المطر أن يجمع بينهما في وقت الأولى منهما. Dibolehkan bagi seorang musafir untuk mengqashar sholat 4 rakaat menjadi 2. Dengan syarat apa? Pertama, bukan safar maksiat. Safar maksiat ini tergantung tujuannya. Tergantung tujuan. Kemudian jaraknya itu dalam madzhab Syafi'i itu jarak minimalnya itu 16 farsah. Sekitar 82 kilo. Atau 86 kilo. Jadi 80-an. Nah, dihitung jarak pergi ya, bukan bolak-balik. Jarak sekali jalan. Maka dia udah bisa mengambil rukhsah untuk mengqashar salat. Kemudian wa an yakuna muaddiyan li salat rubaiyah, dan salatnya itu salat yang 4 rakaat. Kemudian diniatkan qashar ketika takbiratul ihram. Yang terakhir wala ya'tam bimukim. Nah, imamnya apa? Imam orang setempat. Mereka soalnya 4 rakaat. Nah, di situ antum jangan motong sendiri 2 rakaat, enggak. Posisinya seperti itu apa? Ikut sholat sempurna 4 rakaat. Nah, terserah nanti setelahnya antum mau jamak qashar ke asar 2 rakaat, terserah. Tapi ketika sholat dengan imam yang mukim itu tetap sesempurna jumlah rakaat mereka. Kemudian boleh untuk menggabungkan zuhur asarnya itu dibolehkan. Mana yang mudah? Apakah antum pilih jamak takdim dan jamak qashar? Dan jamak qashar itu bukan suatu yang tercela. Dan ini betul-betul pilihan. Maksudnya apa? Ketika lagi di perjalanan, walaupun misalnya antum lewat masjid segala macam, antum tetap jalan, nggak masalah. Karena memang rukhsahnya ada di situ. Jika memang bisa berhenti, tapi ketika misalnya buru-buru mengejar sesuatu misalnya, nanti nyampe insya Allah jam 5 sore di kampung. Nanti sekalian jamak takhir di situ, belakangan, zuhur asar. Nah, itu dibolehkan. Silahkan. Bahkan untuk orang yang nggak safar itu juga boleh menjamak, tapi nggak mengqashar. Itu apa? Orang yang turun hujan. Misalnya kita sholat maghrib. Misalnya di Jakarta lagi musim hujan. Sholat maghrib, habis sholat maghrib, lagi zikir, tiba-tiba hujan deras. Dan istilahnya secara naluri kita, perkiraan, tipe-tipe hujan gini nih lama, sejam 2 jam, sampai waktu Isya. Nah, di sini boleh apa? Antum semua, ada yang dalam masjid itu, sholat jamaah, langsung sholat jamaah Isya, 4 rakaat. Sholat Isya 4 rakaat. Habis itu pulang, udah, dianggap sholat Isya, udah selesai.
Yang mau tidur, yang mau makan dulu, setelah itu tidur. Walaupun nantinya habis itu kira-kira antum udah pulang ke rumah rupanya sebelum azan Isya. Nah, hujannya udah nggak masalah. Itu udah diboleh. Yang terakhir untuk malam hari ini sholat Jumat. Salat Jumat. Faslun wa syara'itu wujubil jum'ati sab'ata asya. Al-Islamu wal bulughu wal aqlu wal hurriyah wal dzukuriyah wal sihha wal istitan. Pertama syarat wajibnya dulu. Syarat wajibnya ada 7. Itu wajib bagi orang muslim, wajib bagi yang balik, berakal, merdeka, laki-laki, sehat, dan sebagai tempat tinggalnya. Bukan musafir maksudnya. Bukan musafir. Tapi untuk syarat pelaksanaannya ada tambahan lagi. Ada 3 perkara. An yakunal balad misran au qaryah, yaitu tempatnya berupa kota atau desa. Berarti antum bukan lagi misalnya nggak lagi camping, nggak lagi studi tour atau bukan di tempat-tempat seperti itu. Wa an yakunal adad 40 min ahli Jum'ah, dan jumlahnya harus 40 orang. Dari ahli Jum'ah ini maksudnya apa? Yang 7 kriteria tadi, 7 syarat wajib tadi. Nah, 40 orang. Nah, misalnya berarti kami lagi kemah, di bumi kemah misalnya. Jumlah kami ada ribuan orang. Kami sholat Jumat atau enggak? Misalnya Jambore Nasional, itu kan di Ragunan. Di lapangan Ragunan. Itu apa? Walaupun sebanyak itu orangnya, tapi apa enggak wajib sholat Jumat. Karena mereka bukan penduduk setempat. Wa an yakuna waktu baqiyan, dan waktunya cukup untuk melakukan sholat. Maksudnya apa? Misalnya nggak mesti di awal waktu kan, kita karena keadaan kita misalnya keadaan aman, damai, ya kita bisa sholat Jumat itu di waktu zuhur. Misalnya ada suatu keadaan yang memaksa, misalnya belum bisa dilaksanakan di awal waktu. Misalnya kayak di padang pasir itu panasnya terik. Maka dalam beberapa hadis dalam Sahih Bukhari itu Nabi SAW mengakhirkan sholat Jumatnya ketika nunggu agak dinginan. Sebelum sholat asar, baru sholat Jumat di situ. Lanjut, scroll ke bawah. Fa'in kharajal waktu au udimati syurut suliyat zuhron. Nah, ini dia. Adapun waktunya kalau keluar, udah selesai, habis nih, saya ketiduran, atau nggak terpenuhi syaratnya, misalnya nggak sampai 40 orang, suliyat zuhron. Bagaimana gantinya? Nggak ganti sholat Jumat 2 rakaat, tapi sholat zuhur 4 rakaat. Wa faraiduha salasatun, dan fardu-fardunya ada 3. Khutbatan yaqumu fihi ma yajlis bainahuma wa an tusalla rak'ataini fi jamaah. Itu pertama ada 2 khutbah sambil berdiri, ya 2 khutbah, dan diselahi oleh duduk, ma'ruf. Kemudian yang ketiga salatnya 2 rakaat juga ma'ruf. Wa hi'atuha arba'u khisalin al-ghuslu wa tanziful jasadi wa lubsu thiyabil bidhi wa akhdhu zufri wa tibi. Nah, perilaku yang disunahkan itu juga ada 4. Pertama mandi. Jadi mandi Jumat itu hukumnya enggak wajib, tapi apa? Sunnah. Dan membersihkan badan. Memakai pakaian putih itu sunnah, memakai pakaian terbaik, puting kuku, dan memakai wangian. Wa istahabul insatu fi waqtil khutbah, dan dianjurkan diam ketika khutbah berlangsung. Makanya di sini kata dianjurkan, bukan diwajibkan. Kenapa? Karena ketika diwajibkan, ketika ada melanggar berarti sholatnya batal. Jumatnya batal. Enggak, kan dia enggak membatalkan, bicara hanya apa? Kehilangan pahala mendengarkan khutbah. Wa man dakhala wal imamu yakhthub shalla rak'ataini khafifataini tsumma yajlis. Nah, ini penting juga yang telat. Ketika udah mulai khutbah baru masuk ke masjid, langsung duduk atau sholat tahiyatul masjid. Nah, dalam mazhab Syafi'i barang siapa yang masuk masjid sedangkan imam berkhutbah, maka ia tetap melakukan sholat 2 rakaat tahiyatul masjid, tapi secara ringkas, nggak dipanjangin. Kemudian duduk. Berarti tetap sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat.
Salatul Idah ini coba kita ambil bisa nih. Masih bisa Salatul Idah ini salat Idul Fitri dan Idul Adha. Wa salatul Idaini sunnatun muakkadatun wa hiya rak'atani yukabbir fil awwali sab'an siwa takbirat ihrami, tsani khamsan siwa takbirat ihram. Salat dua hari raya Idul Fitri dan Idul Adha sunnah muakkadah, jumlahnya 2 rakaat. Rakaat pertama 7 kali takbir selain takbiratul ihram berarti 8. Rakaat kedua 5 takbir dan tambahan takbiratul ihramnya dia apa? Berarti ada 6 takbir. Bukan takbiratul ihram, takbiratul qiyam. Takbir ketika berdiri. Wa yakhutub ba'daha khutbataini yakbur fil ula tis'an, yukabbir fil ula tis'an, wa fi tsaniyati sab'an. Wa yukabbir min ghurubi syamsi min lailatul 'idi ila an yadkhula al-imam fi sholati. Ini salat Idul Fitri masih. Dan demikian pula hendaknya imam berkhutbah sebanyak 2 kali. Sebanyak 2 kali, di mana pada khutbah pertama dia bertakbir 9 kali, pada khutbah kedua dia bertakbir 7 kali. Nah, ini coba antum perhatikan. Khutbah Idul Fitri itu sama seperti khutbah Idul Fitri dan Idul Adha itu sama seperti khutbah Jumat, yaitu ada 2 khutbah. Yaitu ada 2 khutbah. Nah, cuman seringnya kita lihat sekarang ini kita apa? Khutbah Idul Fitri dan Idul Adha 1 khutbah. Tapi dalam madzhab Syafi'i dia tetap 2 khutbah, disamakan sama dengan khutbah Jumat. Kapan mulai takbiran? Takbiran dimulai sejak matahari terbenam pada malam Idul Fitri hingga imam memulai sholat. Wa fi Idul Adha wa fil adha khalfa shalawatil mafruḍah min subhi yaumin Arafah ila al-'asr min akhir ayyam tasyrik. Adapun ketika Idul Adha maka takbirannya ketika setelah sholat fardu selama 3 hari sampai hari terakhir atau maghrib terakhir di hari tasyrik. Di hari tasyrik. Masih ada lagi? Rafli di bawah? Oke, ini kita cukup pembahasannya. Insyaallah sholatul khusuf wal khusuf istisqa untuk semester depan ditandain ya, Rafli ya. Oke. Berarti untuk materi tes sampai sholat Idul Fitri, sholat Id ini, insyaallah hari Selasa pekan depan di pukul 20 WIB insyaallah ya. Baik, naktafi bihada. Hal yujad soal, ada yang bertanya? Fadhal. Masya Allah, jamil, syukuran itu. Mufiq barakallah. Pembatasan mengubah niat tadi, sholat asar lupa bagaimana jadi apa dibatalkan atau sholat zuhur dulu. Nah benar, ini pertanyaan. Oke, ini didetailkan pertanyaan pertama dari Dito. Nah misalnya antum kondisinya lupa tadi kan. Nah yang antum lupa itu dilanjutkan sholatnya dan itu dinilai dia bernilai pahala sholat sunnah. Pahala sholat sunnah. Nah ini yang Anda ambil dari fatwanya Imam Malik deh. Jadi apa dalam madzhab Maliki itu tetap 2 sholat itu harus berurutan. Jadi misalnya terlupa belum sholat zuhur tapi udah niat sholat asar, antum selesaikan 4 rakaat tapi itu akhirnya dinilai sebagai sunnah. Kemudian antum mengulangi lagi. Setelah yang 4 tadi itu sholat zuhur dulu 4 rakaat, baru setelahnya juga sholat asar yang wajib 4 rakaat. Wajib 4 rakaat. Nah, masalah mengubah niat ini juga, jadi nggak dibatalkan ya, tetap dilanjutkan. Dia menjadi nilai sunnah. Nah, yang juga masalah mengubah niat ini juga ada detailnya. Pertama, yang nggak boleh itu antara wajib ke yang wajib. Itu nggak boleh, antara zuhur, asar. Atau maghrib, isya, nggak boleh. Kemudian yang nggak boleh juga, niat awalnya sunnah kemudian dijadikan apa?
dijadikan wajib. Itu juga nggak boleh. Itu juga nggak boleh. Misalnya ketiduran, subuh belum. Pas zuhur ke masjid semangat nih, wah anak sholat qobliyah zuhur. Lagi sholat teringat, waduh yang tadi belum. Ya udah 2 rakaatnya jadiin qodha subuh. Nggak boleh. Nah, jadi dia naik level kan dari sunnah ke wajib. Yang boleh itu apa? Yang boleh itu dari wajib ke sunnah. Makanya jatuhnya tadi fatwa Imam Malik tadi ini apa? Yang sholat yang tadi dibingungkan itu dijadikan dia niat sunnah saja. Nah, kemudian yang dibolehkan juga menggabungkan niat di antara sholat sunnah. Antara sholat sunnah. Misalnya masuk masjid, langsung niatnya niat habis apa? Niat habis berudu, sunnah habis wudu, sunnah tahiyatul masjid, atau misalnya itu waktu duha antum langsung niat duha 2 rakaat dengan 3 niat sunnah. Nah, itu jawaban soal pertama. Yang kedua, imam sholat adalah yang masih belajar, sehingga ain pada Al-Fatihah kadang dapat, kadang samar. Nggak tahu benar ain atau enggak. Masih bisa dinasihati. Namun setelah dinasihati, tidak ada perubahan signifikan. Apakah sholatnya sah? Apakah sholatnya sah? Kalau untuk dirinya sah. Kalau untuk dirinya sah. Tapi untuk sebagai makmum, sebaiknya kita enggak berimam dengan dirinya lagi. Nah, makanya di sini ketika masih belajar, itu berarti apa? Di situ harusnya tidak memberanikan diri untuk menjadi imam kecuali dalam sholat sir. Yang ketiga, berkaitan dengan syarat Jumat berupa kota atau desa, maksudnya bagaimana? Belum paham. Nah, iya berarti antum gini, berada di dalam kota, ya pertama bukan musafir, ya kita tinggal di kota atau di desa. Bukan apa misalnya kayak dia itu bukan desa tapi ramai, misalnya base camp ya, atau base camp atau apa ya, atau misalnya kayak pertambangan atau perkebunan. Nah, itu kan para pekerja itu dia tinggal punya mesnya atau punya apa namanya itu, perumahan bagi mereka lah. Tapi itu kan mereka tinggal di dekat hutan atau dekat pertambangannya, bukan di dalam desa kan. Walaupun jumlah mereka banyak, itu tidak diwajibkan juga sholat Jumat. Nah, maka di sini maksudnya apa? Masalah kota dan desa ini sebagai penekanan secara jumlah tadi. Bisa jadi jumlahnya lebih banyak dari 40, tapi mereka pertama bukan mukim semua, dan mereka tidak sedang tinggal di desa atau di kota, bukan lagi di tempat asalnya. Bukan lagi di tempat asalnya. Nah, itu dia. Wa fiikum barakallah. Soal Rama, wa ahsanallahu ilaik. Ketika menjadi makmum lalu mendapati imam yang tersingkap auratnya ketika sujud dan ruku, namun langsung ditutup oleh imam. Apakah ketika aurat imam tersingkap kita langsung batalkan salat? Nah, ini benar. Jadi, nah ini untuk pertanyaan Rama nih bagus. Masalah misalnya imam itu misalnya tersingkap aurat, atau bahkan lupa wudhu, atau bahkan dia buang angin ya, dan buang angin itu apa? Itu sholat makmum semuanya sah. Sholat makmum semuanya sah. Yang apa? Yang batal itu si imamnya tadi. Si imamnya tadi. Yang sholat makmum itu masih sah. Jadi yang nggak sah itu sholat si imam dia sendiri. Tapi yang menjadi makmum, sholat jamaahnya itu tetap sah. Oke ya, ada lagi. Apa nih Ustaz, ini tanya Ustaz? Foto. Kan kalau sholat jamaah maghrib isya sama subuh harus jahar ya, dikencangkan. Kalau lagi sholat sendiri itu harus dikencangkan atau enggak?
Enggak, tetap sunnah hukumnya. Dia tetap sunnah. Nah, dia hukum asalnya tadi kan masalah tadi dan menjaharkan di sholat-sholat jahar dan adapun sholat sir dia sir. Tapi jika didetailkan lagi menjaharkan bacaan di sholat ketika sholat sendiri itu juga nggak wajib. Itu juga nggak wajib. Ya jadi misalnya kayak sekarang sholat di rumah sendiri pas pandemi untuk sholat subuh, untuk sholat maghrib, sama isya sendiri misalnya bacanya sir itu nggak masalah. Soalnya sah. Sama ini Ustaz, sebelum sholat wajib, kalau lagi sholat sendiri itu diwajibkan untuk qomat atau enggak ya? Nah, dua-duanya enggak. Dua-duanya sunnah. Azan sunnah dan qomat sunnah. Nah, tapi yang jelas kalau antum azan, antum butuh iqomat kan gitu. Butuh iqomat. Tapi misalnya antar milih mesti pakai azan atau cukup dengan iqomat? Cukup dengan iqomat. Nah, iqomat aja cukup. Tapi misalnya iqomat pun enggak, itu enggak sah. Enggak masalah, sholatnya sah. Jadi itu dia azan itu kan dia sebagai pemberitahu masuknya waktu. Nah, masuknya waktu dan qomat itu sebagai tanda sholat akan ditegakkan. Jadi dia bukan menjadi syarat atau rukun sahnya sholatnya tadi. Oke, kalau gitu kita cukupkan ya sampai di sini. Insyaallah kita pertemuan terakhir di pekan depan di hari Selasa untuk ya. Ismail. Udah nulis di kolom chat cuman mungkin nggak kebaca ya. Di Ustaz. Oke. Ini ya yang di kolom chat ya. Kita baca ya. Oke, syukran Ismail. Sholat dalam kondisi latihan perang, operasi yang berpanjangan kandang, kondisi. Apakah sholat berhari itu boleh dirapel setelah operasi? Wow, sholat dalam kondisi latihan perang atau operasi yang berkepanjangan dan kondisi yang sangat tidak memungkinkan. Nah, ini ada ayatnya nih bahkan. Ketika ada yang namanya sholat khauf itu. Ya, pernah dengar ya Ismail sholat khauf. Tapi kalau misalnya ini pertanyaan bagus nih. Dalam, ya lanjut aja, Kevin. Nggak apa-apa, ditulis aja. Dalam kondisi yang sangat tidak memungkinkan. Bahkan masalah sangat tidak memungkinkan ini, itu, siapa hafal ayatnya ini? Ayatnya itu, rijalan au rukbana au ala kulli dhamirin. Intinya apa? Sholat khauf itu dasarnya apa? Tetap sholat jamaah. Satu kelompok sholat, satu kelompok menjaga. Tapi dalam keadaan perang berkecamuk dan waktu hampir keluar, itu sholat khauf bagaimana sholatnya? Masing-masing sholat dengan keadaannya. Lagi menyabet pedang, yang lagi lempar tombak, yang lagi memanah, yang lagi di atas tunggangannya di atas tunggangan, yang lagi jalan. Jadi dia hanya niat dan bacaannya, gerakannya enggak. Nah, maka di sini enggak merapel sholat setelah berhari-hari itu hukumnya enggak boleh. Segenting-gentingnya ya, walaupun kondisi apalagi masih latihan perang, berarti masih ada istirahat. Operasi berkepanjangan berarti ambil tata cara sholat khauf yang itu tadi. Sholat dalam keadaan apapun bentuknya. Dalam keadaan apapun bentuknya. Nah, ini semaksimal mungkin, seminimal-minimalnya sholat dilakukan. Karena apa? Karena merapel sholat itu nggak boleh. Keluar waktunya aja udah enggak. Pagi sampai dirapel. Itu ya Ismail ya. Terakhir ya, insyaallah dari Kamal, wa iyyakum.
Apabila sholat sir imam, ada yang cepat sekali bacaannya, kita pasti curiga tentang kekhusyuannya. Apakah lebih baik kita ulang atau dianggap sah, membebankan saja ke imam. Nah, dalam sholat sir, khusyuk itu lebih kita anggap itu tumak ninah ya. Nah, tumak ninah ini, batas minimal tumak ninah itu jika dalam gerakan yang itu ruku, sujud, atau tasyahud, itu satu kali bacaannya. Itu udah dikatakan tumak ninah. Misalnya ketika ruku, subhana rabbil azim. Udah bangkit dia. Cuma satu kali baca. Itu udah tumak ninah, memenuhi tumak ninah. Ketika dia sujud, subhana rabbil a'la wa bihamdi. Udah. Nah, adapun ketika membaca, kita ingat lagi kemarin pelajaran kita bahwasannya yang wajib di rakaat pertama kedua itu hanya surat Al-Fatihah. Surat-surat pendek itu nggak wajib. Surat-surat pendek nggak wajib. Nah, maka dari sini ketika dia baca Al-Fatihahnya, nah pembacaan Al-Fatihah itu kan bisa dengan tartil, bisa dengan apa? Hadir, dengan cepat. Nah, bisa jadi dia memakai bacaan yang cepat. Tapi itu sudah masuk kategori khusyuk dan masuk memenuhi kategori tumak ninah. Maka sholatnya sah ya, sholatnya tetap sah. Bahkan kalau sebenarnya, atau bahkan bisa jadi pakai mazhab Abu Hanifah. Dalam mazhab Hanafi, bahkan Al-Fatihah sendiri nggak wajib. Jadi yang wajib bagi mereka apa di rakaat pertama kedua itu apa? Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Membaca semudah-mudahnya apa yang, jadi misalnya dia mau cepat nih, itu lagi mau ujian atau lagi ditunggu orang. Jadi pas takbir selesai Allahu Akbar. Alif lam mim. Zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Allahu Akbar. Udah, itu sah. Itu sah. Yang penting dia ayatnya itu bukan ayat gantung. Nah, satu ayat tapi dia terpenuh apa istilahnya jelas ujung pangkalnya itu boleh. Yang jelas itu nggak gantung. Yang salah itu misalnya seperti ada yang membaca surat pendeknya itu dipotong ayatnya gantung. Habis Al-Fatihah ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Yasin. Allahu Akbar. Itu ayat. Nah, itu belum ada makna di situ. Itu nggak boleh. Ya, itu ya kembali berarti sholat kita itu sah. Sholat kita sah. Yang menjadi permasalahan itu ketika sholatnya jahar dan bacaan imamnya itu kacau dan kita sebagai yang bisa membaca dengan baik dan benar itu sholatnya nggak sah di belakang mereka. Alhamdulillah, kalau gitu kita cukupkan dari kita pada malam hari ini. Naktafi bihadzal qadri wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khairan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, Ustaz. Pli. Apaan? Tadi yang ente tanya tentang azan itu kalau apa kasusnya?